Shalom anak-anakku yang terkasih, bagaimana kabar hari ini? Semoga hari ini lebih baik lagi daripada hari kemarin. Dan hari ini ya anak-anakku, kita mau belajar dari pelajaran yang ke-17 tentang berdoa kepada Allah. Anak-anakku, pada pelajaran hari ini dengan tujuan sebagai berikut ya. Yang pertama, kalian diharapkan memiliki sikap berdoa yang baik. Yang kedua, kalian dapat mengucapkan doa Bapa kami dengan penuh penghayatan. Mari anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, kita berdoa Bapa kami bersama. Mari anak-anak kita ambil sikap doa yang baik, tangan dilipat, mata dipejamkan, kepala ditundukkan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, berkomunikasi, berbicara, dan bercakap-cakap dalam keluarga, teman, sungguh anugerah bagi kita semua. Sebagai seorang beriman, kita juga harus dekat dengan Tuhan. Caranya dengan berdoa, bisa juga dengan membaca firman. Berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Doa juga mendengarkan kehendak Tuhan. Anak-anak, kita bisa berdoa sendiri atau doa pribadi maupun bersama-sama. Misalnya, kita bisa ikut misa atau perayaan Ekaristi. Doa bersama dalam keluarga, doa mau makan, sesudah makan, sebelum tidur atau bangun tidur, atau doa di lingkungan atau waktu mengikuti sekolah minggu. Doa saat ziarah rohani, mungkin kalian ikut ziarah ke Tua Maria, taman doa, atau tempat-tempat lain yang digunakan untuk berdoa bersama. Anak-anak, apakah kalian pernah berdoa? Apakah doa yang biasa kamu panjatkan? Dan bagaimana perasaanmu pada waktu berdoa dan sesudah berdoa? Mari kita belajar berdoa dari Santa Teresia dari Avila. Santa Teresia dari Avila. Teresia dilahirkan di Avila, Spanyol pada tanggal 28 Maret tahun 1515. Sebagai seorang gadis kecil di rumah keluarganya yang kaya, Teresia dan kakaknya Rodrigo suka sekali membaca riwayat hidup para kudus dan para martir. Bagi mereka, tampaknya menjadi martir adalah cara mudah untuk dapat pergi ke surga. Oleh karena itu, kedua anak tersebut secara diam-diam berencana untuk pergi ke tanah bangsa Moor. Sementara mereka menapaki jalan, mereka berdoa agar mereka boleh wafat bagi Kristus. Tetapi mereka belum lagi jauh dari rumah mereka. Mereka bertemu dengan paman mereka. Seketika itu juga sang paman membawa mereka pulang ke pelukan ibu mereka yang sudah teramat cemas. Kemudian anak-anak itu bermaksud untuk menjadi pertapa
di pekarangan rumah mereka. Rencana ini pun tidak berhasil juga. Mereka tidak dapat mengumpulkan cukup banyak batu untuk membangun gubuk mereka. Santa Teresia sendirilah yang menuliskan kisah masa kecilnya yang menggelikan itu. Namun demikian, ketika Teresia tumbuh menjadi seorang gadis remaja, ia berubah. Ia banyak membaca buku-buku novel dan kisah-kisah roman picisan, hingga kehidupan religius sempat ia lupakan. Ia lebih banyak memikirkan cara merias serta mendandani dirinya agar tampak cantik. Tetapi setelah ia sembuh dari suatu penyakit parah, Teresia membaca sebuah buku tentang Santo Hieronymus yang hebat. Pada saat itu juga, ia bertekad untuk mempersembahkan hidupnya untuk Kristus. Ia ingin menjadi seorang biarawati. Ayahnya sangat menentang keinginannya untuk masuk biara, sehingga ketika ia sudah berusia 17 tahun, Teresia diam-diam meninggalkan rumah tanpa memberitahu siapapun dan memasuki sebuah biara Karmel. Melihat keteguhan putrinya, ayah dan keluarganya pun akhirnya menyetujui pilihan hidupnya. Segera setelah mengucapkan kaulnya, Teresia menjadi sakit parah dan kondisinya diperparah oleh bantuan medis yang diterimanya sangat tidak memadai. Dia tidak pernah sepenuhnya pulih kesehatannya. Suatu hari, di hadapan lukisan Yesus, ia merasakan suatu kesedihan yang mendalam bahwa betapa selama ini ia tidak mampu mencintai Tuhan sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Sejak itu, ia mulai hidup hanya bagi Yesus saja, tidak peduli betapapun besarnya pengorbanan yang harus dilakukannya. Sebagai balas atas cintanya, Kristus memberikan kepada Santa Teresia karunia untuk mendengarnya berbicara kepadanya. Teresia mulai menerima berbagai penglihatan atau vision. Vision yang diterimanya kemudian diteliti oleh pembesar Ordo Dominikan dan Serikat Yesus, termasuk Santo Francis Borgia, juga ikut meneliti penglihatan-penglihatan yang diterima oleh Teresia ini. Mereka semua kemudian sepakat dan memaklumkan bahwa penglihatan yang diterima oleh Suster Karmel Teresia adalah benar dan kudus. Teresia merasa biaranya terlalu longgar peraturannya dan jauh dari kehidupan rohani yang dicita-citakannya. Karena itu, ia kemudian memelopori gerakan pembaharuan dalam biara Karmel. Hal itu tidak mudah. Banyak biarawati yang sudah terbiasa hidup santai, tidak berdisiplin dan melupakan cara hidup asketis sangat menentang gerakan pembaharuannya. Tuhan kemudian mempertemukan Suster Teresia dengan seorang biarawan Karmel yang kudus, yaitu Santo Yohanes dari Salib, yang juga memiliki semangat pembaharuan bagi Ordo Karmelit. Bersama-sama mereka berjuang memperbaharui kembali semangat spiritualitas Ordo Karmel melalui kehidupan membiara yang suci dalam doa, serta menjalankan puasa dan berpantang dengan sangat ketat. Mereka mendirikan biara-biara Karmelit yang baru. Biara-biara tersebut dipenuhi oleh para biarawati yang rindu untuk hidup kudus. Mereka banyak berkorban untuk Yesus. Teresia sendiri memberi teladan kepada mereka. Ia berdoa dengan cinta yang menyala-nyala dan bekerja keras melakukan tugas-tugas biara. Santa Teresia adalah seorang pemimpin besar dan seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus serta gerejanya. Ia wafat pada tahun 1582 dan dinyatakan kudus oleh Paus Gregorius ke-15 pada tahun 1622. Ia digelari doktor gereja oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970. Bagaimana doa yang baik dan benar menurut Tuhan Yesus? Ikuti kisahnya berikut ini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Anak-anak, doa Bapa kami itu terdiri dari beberapa permohonan. Yang pertama, nama Bapa dimuliakan. Kedua, kedatangan kerajaan Allah. Yang ketiga, kehendaknya terlaksana. 4, memberi rezeki yang cukup setiap hari. Yang kelima, Bapa mengampuni kesalahan kita, dan Bapa menjauhkan kita dari yang jahat. Mari anak-anak kita renungkan apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Yang pertama, apakah aku sudah rajin berdoa? Dan yang kedua, apakah aku sudah bisa berdoa Bapa kami? Anak-anak, Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami. Yesus ingin kita menyebut Tuhan dengan nama Bapa dan kita jadi anak-anaknya. Yesus mengajarkan doa yang baik dan benar. Ialah doa yang jujur dan tulus. Doa yang jujur ialah doa yang sesuai isi hati dan tidak bertele-tele. Maksudnya, tidak banyak kata yang tidak perlu. Kemudian, doa yang tulus, doa yang sepenuh hati memuji Tuhan, tidak untuk pamer atau mencari pujian seperti orang munafik. Anak-anakku, untuk diingat kita hari ini, bahwa Yesus mengajarkan kepada kita doa yang sangat indah, yaitu doa Bapa kami. Nah, untuk tugas anak-anak ibu kelas 2 seluruhnya, silahkan anak-anak ibu kelas 2 menuliskan doa Bapa kami di HPS. Lalu kalian hiasi sekreatif mungkin atau sesuai dengan selera anak-anak ibu, ya nak? Ibu ulang, tugas anak-anak ibu silahkan menuliskan doa Bapa kami, lalu anak-anak ibu menghiasnya seindah mungkin sesuai dengan kreativitas kalian. Oke? Bisa ya nak? Ibu berharap semoga semuanya bisa. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati.